Halo semuanya, pada video ini kita lanjutkan materi ke section 23. Kita akan membahas mengenai key risk concept atau konsep-konsep dasar dari risk assessment. Pembahasan kita kali ini ada 3 topik ya. Yang pertama kita bahas apa itu definisi risiko, kemudian kita bahas mengenai definisi risk assessment, dan terakhir apa saja komponen dari risk assessment. Ya, kita lanjutkan. Nah, risiko itu secara umum ini ya. Risiko adalah seberapa besar suatu pihak terancam oleh suatu kejadian. Jadi perlu digarisbawahi ada seberapa besar di sini ya. Jadi ada sebuah ukuran sebenarnya seberapa besar ancaman tersebut. Nah, besarnya risiko ini ukurannya itu ditentukan oleh yang pertama itu akibat buruknya seberapa besar sih. Kemudian tidak lupa seberapa besar kemungkinan kejadian buruk itu terjadi. Jadi boleh dibilang risiko itu adalah hasil perkalian dari akibat buruknya seberapa besar dan seberapa besar kemungkinannya. Ini kalau di 830 kemungkinan ini biasanya disebut dengan istilah likelihood, kemungkinan suatu ancaman terjadi. Nah, setelah kita paham apa itu definisi risiko secara umum, kita lanjutkan ke pembahasan mengenai risiko keamanan informasi. Nah, menurut 830, risiko keamanan informasi itu penyebabnya adalah hilangnya atau rusaknya atau tidak berfungsinya confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability. Ini pakai kata atau artinya salah satu saja. Jadi jika salah satu dari ketiga ini tidak berfungsi atau rusak ya, maka boleh dibilang informasi atau sistem informasi tadi sudah dikompromis. Perlu digarisbawahi juga bahwa CIA ini, confidentiality, integrity, dan availability ini mencakup tidak hanya sistem informasi, tapi informasinya juga yang ingin disampaikan. Misalnya sistem informasinya tidak apa-apa, tetapi informasinya yang disampaikan tidak betul atau tidak benar. Ya berarti sama saja ya. Nah, sama seperti definisi sebelumnya, ada kata kunci di sini ya, kemungkinan. Jadi dalam 830 kita berbicara kemungkinan. Berbicara mengenai risiko, kita berbicara mengenai kemungkinan. Jadi di sini disampaikan bahwa risiko menggambarkan kemungkinan pengaruh buruk terhadap jalannya atau operasi sebuah organisasi. Contoh dari operasi atau jalannya organisasi itu adalah fungsinya. Misalnya fungsinya tidak betul gara-gara informasi yang salah, atau misi, atau bahkan reputasi. Reputasi juga jika reputasi sebuah organisasi itu hancur gara-gara informasi yang tidak benar, maka keamanan informasinya sudah tidak betul ya. Nah, selain dari operasi tadi atau fungsi, misi, dan seterusnya, asetnya juga ya. Jadi pengaruh terhadap aset diperhitungkan, pengaruh terhadap orang-orang di dalamnya, pegawainya misalnya. Kemudian pengaruh terhadap organisasi lain pun, misalnya mitra ya, mitra dari organisasi tersebut, itu diperhitungkan juga, atau bahkan sampai dengan level negara. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai apa itu risk assessment. Risk assessment di sini ada definisinya yang aslinya bahasa Inggris ya. Sini sudah saya terjemahkan juga. Kita langsung baca dari terjemahannya. Jadi risk assessment adalah proses untuk mengidentifikasi, memperkirakan, dan memprioritaskan. Jadi ada 3 langkah. Pertama kita identifikasi, kedua kita perkirakan, dan terakhir kita prioritaskan risiko keamanan informasi. Jadi 3 langkah itu ada identifikasi, perkiraan, dan memprioritaskan. Jadi sebagai contoh misalnya begini. Misalnya kita punya sebuah perusahaan ya. Kemudian langkah pertama adalah kita identifikasi dulu apa saja bahaya yang mungkin terjadi terhadap sistem informasi kita. Mungkin kita tinggal di daerah banjir sehingga bahayanya adalah yang pertama banjir gitu ya. Ya kalau banjir kan kemudian airnya masuk ke dalam kantor, maka servernya bisa rusak. Selain banjir apa misalnya? Hacking ya. Selain itu apa? Pencurian misalnya. Oke.
Nah, setelah kita identifikasi, kita perkirakan kira-kira tingkat resikonya seperti apa sih? Ingat tadi resiko adalah kombinasi dari bahaya dan kemungkinan dia terjadi. Gitu ya. Oke, barangkali kalau banjir ya dia berbahaya dan kemungkinan dia terjadi kalau musim hujan tinggi, maka dari skala ini ada skalanya ya, dari mungkin 0 sampai 100 ya. Bahaya banjir itu, risiko banjir dari 0 sampai 100 kita anggaplah 70 ya. Kemudian bahaya hacking, karena website perusahaan kita itu tidak terlalu menarik ya, bukan tidak terlalu menarik dari segi penampilan, tetapi itu cuma sekedar website perusahaan saja barangkali, jadi mungkin tidak terlalu menjadi target ya. Beda dengan misalnya website perbankan atau website e-commerce, maka itu akan menjadi target yang sangat-sangat menarik bagi hacker. Sedangkan ini kan cuma website profil saja, hanya mungkin orang yang kurang kerjaan yang akan mencoba hacking ini ya. Jadi untuk hacking dari segi, atau kita kombinasikan saja dari segi bahaya dan kemungkinannya berapa persen ya. 70 untuk banjir, 70 kemungkinan 70. Kalau hacking bahayanya mungkin sekali dia kena hack sangat berbahaya, jadi mungkin 80, tapi kemungkinannya anggaplah 50 ya, rendah. Nah, dari segi pencurian kita punya security atau keamanan, jadi bahayanya dan alat-alatnya agak sulit di ini ya, jadi kerugian kita barangkali mungkin tidak terlalu banyak. Anggaplah pencurian 50 saja, kemungkinan terjadi agak tinggi ya. Tapi kan ada security, jadi ya agak rendah, 50-50 gitu ya. Kita masuk ke langkah selanjutnya di mana kita memprioritaskan ya. Memprioritaskan mana yang harus dihandle duluan. Nah, karena kita lihat bersama di sini banjir itu kombinasinya paling tinggi dari segi bahaya dan kemungkinan, maka ini prioritas pertama. Kemudian ada hacking atau pencurian yang kita handle duluan. Kayaknya hacking ya, harus kita amankan. Pencurian nomor 3. Oke, mungkin ada selain 3 ini ada bahaya-bahaya lain ya. Bahaya-bahaya lain, tapi prioritasnya barangkali sangat kecil atau bahayanya tidak terlalu gimana, sehingga ya kita abaikan di sini ya. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu contohnya secara umum ini ya. Tapi tentu saja pada proses sebenarnya dia jauh lebih detail daripada ini. Makanya di sini disampaikan bahwa asesmen risiko itu memerlukan analisis yang baik ya, terhadap informasi ancaman dan kelemahan. Jadi ada 2, ada ancaman dan kelemahan. Tadi itu harusnya saya kategorikan juga berdasarkan ancaman dan kelemahan. Mana yang ancaman, mana yang kelemahan. Kalau ini berarti kita hanya membahas mengenai ancaman semuanya, kita belum membahas kelemahan ya. Harusnya kelemahan juga ditambahkan. Mungkin kita bisa tambahkan di sini apa kelemahan kita. Kelemahannya adalah, tambahkan di sini nih kelemahan kita barangkali kita belum punya ahli security, itu belum ada yang memang kerja di sini. Selama ini kan kita menyewa saja ahlinya, tapi yang benar-benar bekerja di sini full time itu tidak ada ahli security dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Ada kelemahan juga harus diperhatikan. Yang sudah saya lakukan ini di sini ya, ini agak-agak tidak jelas ya, dalam artian dibuat secara cepat ya. Tapi sebenarnya dalam risk assessment kita membutuhkan yang namanya metodologi. Kenapa kita butuh metodologi? Agar proses risk assessment ini bisa terarah dan terorganisir dengan baik. Metodologi ini ditentukan sendiri oleh organisasi. Penentuannya pada saat risk framing ya. Masih ingat gambar ini ya? Ini kan gambar dari risk management proses ya, di mana langkah assessment itu ada di sini ya. Jadi langkah pertama adalah framing, kemudian langkah kedua adalah assessment. Nah, pada saat framing kita tentukan metodologi apa yang ingin kita gunakan untuk assessment ini. Jadi langkah awal sebelum assessment tentukan metodologinya. Mungkin sekedar pengingat apa itu definisi dari risk framing. Nah, risk framing itu adalah
kumpulan ya, set of itu adalah kumpulan asumsi, batasan, risk tolerance atau toleransi resiko, dan prioritas yang menentukan pendekatan kita terhadap manajemen resiko. Misalnya begini, ini ada sebuah rumah ya. Sebuah rumah kan ada banyak bagiannya ya. Ada atap, ada dinding, ada pintu. Mungkin untuk sekarang kita fokusnya di menganalisis pintu saja misalnya. Kira-kira seperti itu apa yang dimaksud dengan risk framing ya. Makanya di sini disebut dengan ada batasan ya. Ada batasan, kemudian ada asumsi dan seterusnya. Nah, metodologi risk assessment itu sendiri ada komponen-komponennya. Nah, ada 4 komponen di sini ya. Yang pertama adalah risk assessment process. Ini nanti dijelaskan pada chapter 3 dan ini yang nanti akan kita lakukan juga ya. Kita akan melakukan ini di mata kuliah ini. Kemudian ada sebuah risk model atau model resiko, dan di dalam model resiko ini didefinisikan istilah-istilah penting serta faktor-faktor resiko dan hubungan antar faktor-faktor tersebut. Jadi ada yang disebut dengan faktor-faktor resiko. Ini nanti akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Kemudian ada pendekatan ya. Kita mau melakukan analisis kuantitatif, kualitatif atau semi kualitatif. Jadi ini sudah seperti sebuah penelitian sebenarnya, karena kita ada pendekatannya ya, kuantitatif atau kualitatif. Intinya adalah pendekatan kuantitatif atau kualitatif atau semi kualitatif ini digunakan untuk memberikan nilai terhadap resiko. Jadi resiko itu diberikan nilai seperti yang sudah kita lakukan tadi di contoh tadi. Saat asesmen diberikan nilai sehingga nantinya semuanya itu bisa dikombinasikan untuk mengevaluasi resiko. Dan harus dijelaskan bagaimana kombinasinya itu diidentifikasi dan dianalisis. Oke, yang terakhir adalah pendekatan analisisnya. Jadi analisis kita itu bisa berorientasi terhadap ancaman atau aset ataupun kelemahan. Jadi kalau di contoh saya tadi di awal saya orientasinya terhadap ancaman, berpikir ancaman terus ya. Ternyata lupa, kelemahannya kita belum analisis. Atau bisa berorientasi terhadap aset. Jadi ini sangat fleksibel ya, risk assessment itu. Mau fokus terhadap aset, terhadap ancaman, atau terhadap kelemahan, atau terhadap tiga-tiganya bisa juga ya, tergantung dari risk framing tadi, mana yang kita butuhkan. Misalnya kita fokus terhadap aset, maka kita berikan daftar apa yang aset-aset kita apa saja. Misalnya ada komputer server, ada gedung, ada genset. Ini aset fisik ya, ada aset non fisik misalnya pegawai dan seterusnya, simpanan uang dan lain-lain ya. Oke, untuk komputer bahayanya apa? Misalnya rusak dan seterusnya. Gedungnya apa? Misalnya bahayanya kebakaran atau apa gitu ya. Gensetnya bahayanya apa dan seterusnya. Ini ada sebuah gambar ya yang kira-kira merangkum seluruh apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi dari risk framing itu, risk frame itu menentukan strategi manajemen risiko atau pendekatannya kita seperti apa. Sehingga risk framing ini menentukan metodologi apa yang ingin kita gunakan. Kualitatif, kuantitatif, atau barangkali fokusnya terhadap aset, kelemahan, dan seterusnya. Nah, di dalam metodologi itu ada ini ya, 3 item tadi, ada prosesnya, ada model resikonya seperti apa, assessment approach-nya seperti apa, ini yang kualitatif kuantitatif tadi, dan pendekatan analisisnya seperti apa. Mungkin kalau yang 3 ini tidak terlalu, yang ini 1, 2, 3, 4. Yang nomor 2 ini yang nanti harus kita jelaskan lebih lanjut ya, nomor 2. Tapi ini nanti video selanjutnya. Oh iya, di sebelah kiri di sini disampaikan bahwa ada asumsi, ada batasan, ada prioritas ya, toleransi dan ketidakpastian. Nah, ini membentuk risk framing tadi ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada informasi bahwa risk framing ini memberikan dasar terhadap risk management.
Jadi dasar dari manajemen risiko kita itu ditentukan oleh risk framing tadi, kemudian batasan-batasannya juga ditentukan dari sini ya. Iya, sebagai penutup ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Jadi organisasi itu intinya bisa menggunakan satu macam metodologi saja atau bisa lebih ya. Jadi ini fleksibel ya. Fleksibel, tergantung kebutuhan, dan pemilihan metodologi itu bisa bergantung pada banyak hal. Jadi tergantung proses bisnisnya kompleks atau simple, kemudian saat pembuatan sistem informasi itu kita berada di fase mana. Misalnya apakah kita sekarang sudah masih dalam fase requirement gathering atau pengambilan kebutuhan atau yang lainnya. Ya, bergantung juga terhadap tingkat kerahasiaan informasi ya. Jadi ya fleksibel lah. Jadi tidak ada ketentuan harus seperti ini dan seterusnya. Selanjutnya risk model yang nanti akan kita bahas. Terus pendekatan asesmennya dan analisisnya serta penilaiannya itu harus disampaikan dengan jelas agar risk assessment itu hasilnya konsisten. Sini kata kuncinya adalah reproducibility dan repeatability. Maksudnya begini, misalnya ada sebuah kotak ya. Sebuah kotak. Ada dua orang yang mengukur ini. Orang pertama itu mengukur ini ya, menggunakan meteran ya, sebuah alat untuk mengukur. Jadi hasilnya misalnya ini 30 kali berapa ini? 60 cm. Ya. Ini si A. Si B ketika dia melakukan pengukuran dengan alatnya sendiri, selama alatnya itu benar, maka harusnya akan menghasilkan hasil yang sama gitu. Tapi kalau alatnya tidak sama, misalnya yang satu pakai ukuran sentimeter, satunya pakai inci, maka otomatis hasilnya tidak akan benar ya. Atau bahkan kalau meterannya itu agak-agak sudah rusak atau barangkali ada yang tidak akurat di situ alat ukurnya, maka ini hasilnya tidak akan betul. Nah, ini yang dimaksud dengan reproducibility dan repeatability ya. Diukur berulang-ulang itu hasilnya harusnya sama. Jadi maksudnya adalah risiko ketika itu dianalisis oleh si A, risiko hacking misalnya, kena hacking. Misalnya saya menganalisis, hasilnya adalah misalnya tinggi. Ketika misalnya ada teman saya menganalisis juga, hasilnya harusnya sama-sama tinggi juga. Gitu, kalau memang betul-betul tinggi. Tapi ketika misalnya dia hasilnya ternyata sedang, berarti ada salah satu di antara saya dan dia itu ada yang salah dalam metodologinya. Sehingga hasilnya tidak konsisten, jadi hasilnya tidak bisa diulang gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.